saudara, puji nama Tuhan, kita boleh sama-sama kembali menyaksikan online service GBKIA tanggal 10 Mei 2020. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita sembah Dia Raja di atas segala raja. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I have devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I have devoted to you. King of majesty, King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Mari jemaat yang di rumah sama-sama katakan, Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Oh Jesus, Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. And forever and ever I'll give my praises to you. Puji nama Tuhan. Mari kita lebih lagi bersorak-sorai bagi nama Tuhan, karena nama Dia sungguh dahsyat. Haleluya. Mari sama-sama katakan dengan mantap. Langit adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Kami gak takut Tuhan, sebab ada Engkau beserta dengan kami. Engkau dahsyat. Oh, langit
adalah takhta-Mu Tuhan. Dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Nama-Mu besar, nama-Mu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja, nama-Mu Tuhan, Nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Haleluya. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja, nama-Mu dahsyat di atas. Engkau Tuhan yang perkasa. Terima kasih Tuhan. Ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja, nama-Mu Tuhan, segala nama. Nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Kami bersuka cita Tuhan bagi nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami tahu Bapa, walau 1000 lebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami Tuhan, Engkau tetap Allah yang setia. Pertolongan-Mu ada bagi kami Tuhan. Kami tetap kuat di dalam-Mu ya Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 lebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terima kasih Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan.
setiap waktu dalam hidupku. Tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 lebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus. Walau 1000 lebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. 1000 lebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus. Walau 1000 lebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Oh, haleluya. Kau terus bersama dengan kami Tuhan, di setiap musim hidup kami. Dan kami akan terus percaya bahwa penyertaan-Mu sempurna. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar
melimpah bagiku. Katakan kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu sempurna. Iman kami akan semakin kuat, iman kami akan semakin teguh, karena kami percaya Tuhan, Engkau berjalan bersama dengan kami. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Hanya Engkau Tuhan, tempat pengharapan, tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Haleluya. Kembali kita berjumpa kembali di dalam ibadah tanggal 10 Mei 2020. Mari sebelum ibadah kita menaikkan doa kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kehadirat-Mu. Kalau pada hari Minggu ini kami kembali ibadah bersama-sama dengan keluarga melalui online service dari GBI KIA. Biarlah apa yang kami dengar bersama-sama akan memberkati hamba-Mu dan seluruh sidang jemaat, pekerja aktivis maupun seluruh para pemimpin-pemimpin GBI KIA. Biarlah firman ini menjadi berkat untuk kami terus bertahan. Hanya Engkau yang menuntun jalan hidup kami. Karena kami percaya segala sesuatu berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita baca di dalam 2 Timotius 4 ayat 21. Di sana ada perkataan, berusahalah kemari sebelum musim dingin. Nah, kata-kata ini yang harus kita perhatikan. Di sana ada ajakan bahwa berusahalah kemari ya sebelum musim dingin. Pengertian ini adalah sebagai berikut. Kita harus berbuat sesuatu selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu. Kesempatan yang ada
adalah keadaan yang harus kita syukuri sekarang ini. Dengan segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Kembangkan talenta, kembangkan karunia yang ada untuk membalas kebaikan Tuhan. Jangan kita isi waktu-waktu hidup kita ini dengan mengeluh, dengan bersungut-sungut, dengan kecewa melihat keadaan seperti ini. Lebih baik kita memilih bersyukur saja. Orang yang bisa bersyukur, terutama saat-saat seperti ini, adalah orang yang hebat. Karena orang yang selalu bersyukur adalah orang yang tidak mudah mengeluh, adalah orang yang tidak mudah putus asa pada saat keadaan yang menyakitkan dan mengecewakan sekalipun. Semakin banyak kita mengeluh, semakin banyak kita bersungut-sungut, maka semakin kita merasa susah, semakin kita patah semangat. Tetapi semakin banyak bersyukur, semakinlah kita bisa melihat akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ingatlah, bersyukur tidak ada ruginya. Sebaliknya, kalau hidup kita ini ada dalam keadaan emosi, dalam keadaan bersungut-sungut, mengeluh, putus asa, putus pengharapan, maka itu akan lebih banyak merugikan kita, terutama bagi kesehatan, daripada untungnya. Maka kita lebih mudah terkena penyakit. Orang yang hidup dalam kemarahan akan kehilangan banyak kesempatan yang baik di dalam hidupnya. Walaupun sekarang kita sedang ada dalam masalah, mari belajarlah bersyukur. Maka kita akan merasakan semakin dekat dengan Allah. Dan dengan bersyukur, pintu sorga akan terbuka. Dan apa yang tidak pernah kita pikirkan akan Tuhan sediakan bagi kita. 1 Korintus 2 ayat 9, bukankah berkata begitu? Apa yang tidak pernah engkau dengar, yang tidak pernah engkau lihat, yang tidak pernah timbul di dalam hatimu, Allah akan memberikannya bagi orang yang mengasihi Dia. Ada beberapa jenis orang percaya di dalam menghadapi kesempatan ini. Ada beberapa jenis karakter manusia di dalam menghadapi waktu-waktu yang Tuhan sediakan ini. Yang pertama adalah orang yang sama sekali tidak tahu. Orang yang sama sekali juga enggak sadar bahwa hidup ini adalah kesempatan. Orang seperti ini berpikir bahwa prinsipnya hidup ini dijalanin saja apa adanya. Yang kedua, orang yang tahu, orang yang ngerti, orang yang sadar akan kesempatan, tetapi menyanyiakan. Bagi orang seperti ini, paling banyak ada di dunia ini. Orang seperti ini paling banyak punya alasan, paling banyak punya dalih, ya, berdalih. Orang hebat adalah orang yang mengisi kesempatan hidupnya dengan hal-hal yang positif. Ada orang kaya, ada orang pintar, ada orang bodoh. Sama-sama kita memiliki 24 jam dalam satu hari. Tetapi keadaan hidup mereka di kemudian hari akan berbeda. Kenapa? Karena orang yang sukses adalah orang yang mengisi waktu-waktunya dengan baik. Sedangkan orang yang gagal adalah orang yang mengisi dengan segala sesuatu waktunya dengan kesia-siaan. Ingat, penyesalan selalu akan datang pada akhirnya, bukan di awal. Jadi jangan sia-siakan kesempatan supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Kita ambil contoh di dalam Alkitab, yaitu Saul. Saul bukan raja, tetapi Saul diangkat oleh Tuhan menjadi raja pertama di bangsa Israel melalui nabi. Ya, untuk menjadi raja. Tetapi kesempatan itu Saul sia-siakan. Kenapa? Di dalam 1 Samuel 13 ayat 13, di sana ada perkataan Tuhan yang berkata demikian. Perbuatanmu itu bodoh. Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkan,
yang diperintahkan kepadamu, sebab sedianya Tuhan akan mengangkat engkau beserta keluargamu. Ya, akhirnya Saul kehilangan kesempatan untuk meneruskan jabatan, untuk meneruskan kerajaan itu kepada keturunannya. Demikian juga yang kedua, kita lihat Salomo. Salomo di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 6 berkata demikian. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Salomo adalah seorang raja yang besar. Hikmat, pengertian ada pada Salomo. Kekayaan yang luar biasa ada pada Salomo. Salomo mendapatkan anugerah dari Tuhan atas kesetiaan ayahnya, yaitu Raja Daud. Ia mendapat hikmat akal budi yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun di masa itu. Tetapi Salomo menyanyiakan waktu, kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Seperti tadi di ayat 6 1 Raja-Raja 11. Bahwa Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Apa yang Salomo lakukan? Di dalam perikop di sana dikatakan bahwa akhirnya Salomo melakukan penyembahan berhala. Ia beralih dari menyembah kepada Allah yang hidup. Ia menyembah dewa-dewi kepada patung. Itulah yang dilakukan oleh Salomo. Dari kedua raja ini kita bisa belajar. Jangan menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan beri kepada kita. Sebab bukan Tuhan tidak memperhatikan keadaanmu. Bukan Tuhan tidak memperhatikan keadaan kita. Tetapi kita sendiri yang tidak menghargai kesempatan. Yang tidak menghargai waktu. Yang tidak menggunakan waktu itu dengan hal-hal yang positif. Dengan hal-hal yang baik. Dengan hal-hal yang mendatangkan kesukaan bagi Allah. Maka jangan seperti Saul. Jangan juga seperti Salomo. Kita akan menyesal seumur hidup. Dan kita tidak bisa komplain kepada Tuhan. Kita lihat karakter manusia yang ketiga. Orang yang tahu dan sadar tentang kesempatan. Orang ini berjuang. Berjuang terus. Berusaha dengan maksimal. Mengisi kesempatan-kesempatan yang ada. Inilah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Sadar dan bertindak. Berjuang. Mengisi waktu-waktu yang Tuhan berikan. Sebab ketika kita berjuang dalam kesempatan yang Tuhan berikan, Allah tidak pernah membiarkan kita berjuang sendiri. Di saat kita mulai lemah, Dia akan datang untuk memberikan semangat, untuk memberikan kekuatan yang baru. Karena kita tidak menyia-nyiakan semua kesempatan yang Allah sediakan. Tuhan selalu memberi kesempatan yang sama kepada semua manusia. Orang yang sadar dan mengerti. Seperti Ibrani 13 ayat 5 di sana berkata bahwa kegagalan, kesalahan tidak pernah bisa menghapus anugerah dan kemahakuasaan Allah. Ya, di dalam Ibrani 13 ayat 5. Di sana dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Amin. Yang kedua, orang yang mau berubah gaya hidup dan kelakuannya. Ketika menjumpai kekurangan kesalahan orang lain, ia tidak emosi, ia tidak menghakimi, ia tidak menyalahkan orang lain. Karena orang ini sudah memiliki perubahan. Roma 12 ayat 2 di sana dikatakan apa? Berkata bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah,
dan yang sempurna. Jadi Roma 12 ayat 2 sudah mengajarkan kita, ayo kita rubah cara dan gaya hidup kita, melangkah seturut kehendak Allah saja. Mereka yang sadar dan mengerti dengan benar bahwa mereka adalah benar-benar memiliki kesempatan, waktu itu sangat berharga. Ciri orang yang ketiga yang Tuhan beri kesempatan adalah dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Orang ini mengerti seperti Yohanes 15 ayat 5. Di luar Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, sehingga kita tidak akan menyakiti hati Allah dengan berbuat dosa dan tidak mengandalkan kekuatan manusia. Bukankah Yeremia 17 ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, yang hatinya jauh daripada Allah. Ya, terkutuklah kata Tuhan. Jadi kita harus tetap mengandalkan Tuhan yang selalu memiliki kerendahan hati, yang menyadari untuk terus diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Jadi orang yang memiliki kerendahan hati, yang mempunyai kesadaran, siap untuk diproses adalah orang yang benar-benar bisa menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Biarlah jiwamu tenang, siap diproses oleh Tuhan, mau menerima teguran, mau bertobat, mau berubah. Gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Sebab kalau musim dingin sudah tiba, kita tidak bisa berbuat banyak. Kita enggak bisa berbuat lebih. Kita enggak bisa berbuat apa-apa. Orang yang seperti inilah yang akan mendapatkan kesempatan terbaik dari Allah, yang tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Setiap kesempatan lakukan, berjuang dengan semaksimal mungkin. Anggaplah hari ini, saat ini adalah kesempatan terakhir di dalam hidupmu. Oleh karena itu, lakukan yang terbaik. Lakukan yang berkenan bagi Allah dan senantiasa bersyukur karena Allah memberi kesempatan kepada kita. Itulah renungan kita pada hari Minggu ini, tanggal 10 Mei, berusahalah selagi belum datang musim dingin. Mari tundukkan kepala. Mari kita mengangkat tangan. Kita tutup ibadah online service pada hari Minggu ini. Atas firman yang sudah Tuhan berikan bagi kita pada minggu hari ini. Terima kasih Bapa. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku pulang ke rumah Bapa, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku pulang ke rumah Bapa, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, syukur bagimu. Kami percaya ketika kami angkat tangan, maka Tuhan pasti turun tangan. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah kesempatan waktu yang masih ada saat-saat ini
Boleh anak-anakmu kerjakan dengan semaksimal. Berjuang, percaya bahwa Allah tetap tidak pernah meninggalkannya. Terima kasih Bapa, firman-Mu menguatkan hamba-Mu dan seluruh anak-anak-Mu yang mendengarkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga waktu-waktu ini boleh kami lalui dengan penuh ucapan syukur. Karena kami tahu di balik semua ini berkat besar menanti anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Marilah lebih lagi Engkau mengangkat tangan ke surga. Bapa, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi Engkau damai, sejahtera, dan sukacita. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah hidupmu, diberkatilah pasangan hidupmu, diberkatilah keturunanmu, anak cucu mantumu. Semua diberkati Tuhan dalam perlindungan Allah yang maha tinggi. Tutup bungkus roh tubuh jiwanya dengan darah anak domba Allah. Dan perisai berapi senantiasa ada di sekitar kami. Perisai berapi senantiasa ada di sekitar hamba-hambamu. Mulai dari seluruh sidang jemaat, aktivis, pekerja, bahkan pemimpin GBI KIA mempunyai dan dilindungi oleh perisai berapi. Menghancurkan semua segala kuman, virus, bakteri, apapun namanya, dijauhkan daripada anak-anakmu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Indonesia dipulihkan. Indonesia dipulihkan. Indonesia dipulihkan dari seluruh sakit penyakit. Seluruh Indonesia sembuh. Seluruh Indonesia sembuh. Seluruh Indonesia sembuh. Terima kasih Bapak, berkati keekonomian, berkati perdagangan Indonesia, pulihkan. Berkati pemerintahan kami khususnya Bapak Presiden beserta Wakil dan seluruh jajaran menteri. Kami percaya hikmat Allah turun atasnya. Hikmat Allah turun atas mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan online service pada hari Minggu ini. Kami percaya Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.